Untuk P3K adalah minimal 2 tahun untuk jenjang pemula terampil mahir. Tapi untuk jenjang muda itu 3 tahun. Nah itulah makanya profesi. Jadi P3 itu diisi orang-orang yang profesional, punya pengalaman. Yang tidak punya pengalaman, mohon maaf, belum bisa. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu silahkan meng-download Kemenpan 173. Di situ ada beberapa jabatan yang akan bisa mengisi ya. Ya, Kemenpan 173 untuk mengatur penataan ASN di tahun 2024. Lanjut. Ya. Nah, isi dari Kemenpan tersebut yang pertama adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru tenaga kesehatan. Ya. Nah ini yang di lapangannya itu belum terpenuhnya kebutuhan layanan dasar. Karena banyak guru pada pensiun misalnya. Ini kenapa? Karena menuju Indonesia unggul itu harus penata dasar pendidikan kesehatan. Ya. Yang kedua, dalam rangka menata non-ASN yang ada di database BKN, ini yang diutamakan, itu dilakukan optimal. Ya. Oleh karena itu, penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang 20 itu adalah diselesaikan. Maka daerah-daerah kemarin sudah menyusun peta jabatannya, kualifikasi, syarat pendidikannya sesuai dengan Kemenpan. Di samping itu Bapak Ibu, kalau pegawai yang sudah bekerja dan dia non-ASN, kita cukup butuh talenta-talenta. Bapak Ibu punya anak baru tamat, kan butuh juga untuk ikut tes. Kita rekrut karena mereka juga pinter-pinter. Nah itu direkrut melalui CPNS. Sekarang ada sekolah kedinasan. Itu kan bisa. Nah, jadi ya ada sekolah kedinasan, ada CPNS, ada P3K. Tadi disampaikan oleh moderator bahwa P3K ini diisi oleh orang yang profesional. Berarti dia punya syarat, punya pengalaman. Nah itu diatur. Sehingga para pegawai yang sudah bekerja di instansi pemerintah, dia punya pengalaman di situ. Itulah sebagai salah satu syarat P3K. Kemudian juga untuk mengurangi sedapat mungkin jabatan yang terdampak digital. Misalnya yang dulu kita di loket-loket oleh pegawai, sekarang sudah digital, tidak perlu. Berarti jabatan seperti itu tergantikan, dialihkan untuk jabatan yang menjadi prioritas. Tujuannya apa? Karena sekarang semua adalah smart city, semua menggunakan berbasis elektronik. Oleh karena itu ini bisa mengefisienkan. Nah inilah adalah untuk mengutamakan talenta digital. Tadi Pak saya sudah sampaikan. Kalau sekarang kita sudah usianya senior, ya kita berlatih belajar sama yang muda-muda. Karena sudah zamannya sekarang. Bapak Ibu saya lihat nggak ada yang nggak bawa HP. Bahkan mungkin lebih dari satu. Ya, berarti sebenarnya karena kita hidup zaman sekarang sudah nggak ada lagi yang tidak digital. Lanjut. Untuk pengadaan tahun 2024 Bapak Ibu itu ada 2 yaitu PPPK yang khusus ex tenaga THK 2. Ini sebenarnya moderator tadi sampaikan ini udah lama Pak. Sudah dulu tes juga ini. Nah ini dan pegawai non-ASN ya untuk P3K. Kenapa? Karena kalau CPNS usianya 35. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kerja usianya lebih, wadahnya rumahnya mana? P3K di sini. Jadi Pak, saya kan pengen PNS. Nah, usianya sudah tidak terpenuhi. Ya. Nah, kedua bagi CPNS adalah orang-orang yang baru tamat dan usianya memenuhi. Ini kebijakan pemerintah mewadahi. P3K dulu tuh diisi sebenarnya awalnya profesional di tingkat eselon 1 dulunya Pak. Ya. Tapi inilah kebijakan dari DPR dan kemudian ada undang-undang ini. Nah,
untuk mengisi jabatan itu Bapak di Permenpan, di Kepmenpan 173 itu ada jabatan fungsional ya. Itu sebanyak 273 jenis jabatan fungsional. Jadi dia mengisi jabatan fungsional. Yang kedua ada jabatan pelaksana. Ya. Itu sebanyak 222. Tapi ada 7 jabatan pelaksana yang dibuka untuk P3K. Tadi ya, Telentibum misalnya, operasional layanan, operator itu ada. Ada di halaman lampiran Bapak Ibu ya. Kita baca di sana. Nah, oleh karena itu kategori jabatannya adalah CPNS dan P3K itu instansi pusat. Jadi instansi pusat ada untuk guru, CPNS dan PPPK. Kemudian untuk instansi daerah, khusus guru itu semua di PPPK. Jadi ya, untuk guru semua PPPK. Karena dia sudah punya pengalaman semua. Usianya mungkin mengabdinya lebih lama. Kemudian untuk kesehatan, ini memang ada CPNS dan PPPK untuk instansi pusat. Tentu karena banyak tenaga kesehatan yang usianya masih di bawah 35. Jadi dia masih bisa melamar CPNS. Kemudian untuk tenaga teknis, nah itu ada yang Bapak Ibu punya family apa ikutlah ini ya. Untuk CPNS, tenaga teknis itu dibuka di instansi pusat dan daerah. Nah, beberapa instansi pemerintah wajib mengusulkan jabatan pendukung yaitu APIP. Nah, tadi Pak Seda sampaikan. Untuk menjaga WTP, mengelola itu adalah APIP. Ya, ini akan didukung. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, bagaimana skema seleksinya? Ya, untuk tahun 2024 semua melakukan CATBKN. Itu apa? Biar transparan. Kalau CPNS itu nanti dia pakai nomor ambang. Nilai ambang batas. Passing grade. Tapi kalau P3K itu rankingan gitu ya. Ranking dibutuhkan berapa, ranking berapa ya ditarik ke ranking. Dengan begitu adil. Saya ranking 100 yang dibutuhkan 101 ya saya masuk gitu. Oh, makanya nanti Bapak ini kalau di sini diarahkan tuh ngelamar di sini karena udah bekerja, orang udah ditata, ikutin dulu kebijakan kabupaten ini loh. Anda ngelamarnya di sini aja. Karena jumlahnya kan harus ngelamar di Kutai kan. Kalau orang ditata biar selesai, jangan, wah ini saya mau ngelamar di kota dekat rumah. Ya enggak lah orang ditata, ikut aja nanti arahan jadi. Biar selesai Pak. Toh Bapak Ibu tetap penempatannya juga di Kutai juga kan. Kecuali kayak kami P3KBKN itu penempatannya bisa di Jayapura, bisa di Aceh. Itu bedanya. Kalau instansi pusat nanti disebarnya setelah diterima. Nah, kalau daerah kan kabupaten tersebut sebenarnya ya sejauh-jauh kabupaten Pak masih lewat darat bisa lah Pak ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah inilah yang perlu mindset ini untuk membangun. Kalau kebijakan itu sudah ditetapkan terus tidak mengikuti nanti nggak selesai. Nah oleh karena itu ada CPNS P3K. P3K itu kuotanya 100% untuk yang khusus non ASN itu silahkan ditata ya. Nah, sehingga ini adalah muncul formasi. Pak, bagaimana yang tidak memenuhi lowongan formasi? Nah, ini di sini nanti ya, ini kebijakannya belum ada ya, yang bawah itu ya. Akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus. Ini yang belum muncul. Tapi BKN tidak ada pendataan ulang lagi. Karena nggak akan selesai-selesai. Mendingan yang tidak masuk data udah ikut tes saja. Nah, nanti petanya seperti apa, kebijakan menterinya datang. Ya, jadi penjelasan saya awal seperti ini. Ya, sehingga mau paruh waktu dan sebagainya nanti tunggu kebijakan. Lanjut mungkin habis ya Pak ya. Slide terakhir mungkin ya. Nah, kalau ini sudah jelas itu ada di lagi, Pak. Kepmenpan. 1 menit lagi Pak. Oh Pak, oke, siap Pak.
Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus kan. Ya, nah ini syaratnya nih ya. Untuk P3K adalah minimal 2 tahun untuk jenjang pemula terampil mahir. Tapi untuk jenjang muda itu 3 tahun. Nah itulah makanya profesi. Jadi P3 itu diisi orang-orang yang profesional, punya pengalaman. Yang tidak punya pengalaman, mohon maaf, belum bisa.